Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka, founder dari dietkalori.co.id. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang fenomena sekarang banyak sekali restoran yang menerapkan sistem all you can eat. Dan bagi sebagian orang yang sedang menjalani program diet, mereka merasa bahwasanya all you can eat ini adalah suatu bentuk layanan yang akan merusak program diet yang sedang mereka jalani. Jadi ya secara umum kita bisa katakanlah ya membahas di video ini apakah seseorang yang sedang program diet tidak boleh gabung atau tidak boleh makan di restoran all you can eat, itu akan merusak program diet yang sedang dijalani. Oke, yang perlu kalian perhatikan adalah ya, sebenarnya ketika kita menjalani atau ketika kita makan di tempat all you can eat ini, artinya kita bisa mengatur porsi, mengatur jumlah, mengatur jenis makanan. Bahkan di beberapa all you can eat kita bisa juga mengatur proses penyajian makanan. Jadi ada yang barbecue gitu ya, terus kemudian ada juga yang di steam begitu. Artinya kita juga bisa memasak sendiri. Nah, jadi tidak ada satu katakanlah hubungan langsung antara kegemukan yang terjadi terhadap diri kalian dengan all you can eat. Artinya kita tidak terus kemudian hanya misalnya sekali makan di restoran all you can eat langsung bisa naik beberapa kilogram. Tidak seperti itu gitu. Jadi lambung kita juga ada batasnya. Saya yakin enjoy apapun kalian di restoran all you can eat itu, kalian nggak mungkin bisa makan misalnya daging sampai berkilo-kilo gitu kan. Maling masih di beberapa gram atau di beberapa ons, semacam seperti itu juga ya. Dan seperti saya bilang tadi, justru kita bisa menerapkan berapa banyak yang akan kita makan, seperti itu. Dan misalnya kalian mau ke all you can eat, kalian kan sudah planning sebelumnya ya. Biasanya all you can eat ini kan sesuatu hal yang memang bakalan jadi menu makanan yang spesial gitu, atau di event-event tertentu, atau mungkin ada yang traktir, ada yang ngajak dan sebagainya. Nah, kalian bisa prepare sebelumnya. Pastikan sebelumnya kalian mengkonsumsi makanan-makanan yang rendah kalori. Misalnya nanti all you can eat-nya dinner, atau paling sering tuh biasanya lunch gitu ya, di posisi makan siang misalnya, break istirahat kantor gitu ya. Jadi mungkin malam sebelumnya atau di pagi sarapan sebelumnya, pastikan kalian tidak mengkonsumsi makanan-makanan berat atau makanan-makanan yang mengandung kalori yang cukup tinggi, supaya nanti kalian bisa memaksimalkan konsumsi kalian di menu all you can eat seperti itu. Dan kalian bisa memilih ya, tentu saja di all you can eat tersebut ya beberapa makanan-makanan yang memang rendah kalori gitu ya. Kalian hindari misalnya makanan-makanan yang merupakan makanan-makanan olahan. Di all you can eat itu banyak sekali ya, biasanya makanan-makanan olahan, makanan-makanan freeze, makanan-makanan yang dibekukan begitu ya. Nah, kalian hindari makanan-makanan itu. Dan di all you can eat juga banyak sekali sayur-sayuran ya, jenis-jenis mushroom atau jamur, itu juga kalian bisa lebih prefer itu ya, lebih memilih ke makanan-makanan tersebut gitu ya. Dan itu merupakan sebuah trik ya. Dan ya kalau misalnya kalian karena sudah mencukupi di situ, lebih prefer misalnya katakanlah sumber-sumber protein, daging, ikan ya. Apalagi kalau di all you can eat itu ada misalnya daging-daging yang spesial, wagyu misalnya, lebih memilih itu daripada misalnya kayak nasi misalnya ya, sumber karbohidrat yang ketika kita tidak harus ke all you can eat itu juga kita bisa makan gitu, dan di rumah pun ada gitu. Jadi lebih yang misalnya wagyu gitu dengan harga yang mungkin sudah kita bayar sebelumnya, dan kita bisa ambil sesuka kita gitu. Jadi ada skala prioritas lah istilahnya di
makanan yang kita pilih gitu ya, semacam seperti itu. Jadi pastikan kalian ya menjadi bijak dan tidak kalap ya, sekalipun seperti saya bilang tadi sebetulnya kita tidak akan terus langsung naik beberapa kilo ketika kita hanya satu kali makan all you can eat ini, tapi tetap harus waspada karena banyak sekali makanan-makanan yang notabene mengandung kalori yang cukup tinggi dan harus berhati-hati ketika dikonsumsi, terutama makanan-makanan yang itu tadi merupakan makanan-makanan olahan begitu ya, makanan-makanan yang sering dikemas dalam bentuk atau wadah yang mengharuskan mereka dibekukan. Biasanya makanan-makanan seperti itu mengandung lemak trans ya, lemak jenuh yang juga selain membuat tubuh kita akan lebih gemuk ketika terlalu banyak dikonsumsi, juga berbahaya juga berkaitan dengan kolesterol, berkaitan dengan lemak darah yang akan membuat kinerja dari tubuh kita terganggu seperti itu. Oke ya, saya rasa itu. Jadi kalian boleh-boleh saja all you can eat, prepare aja gitu ya, pastikan kalian tetap under control gitu ya, kalian tidak kalap gitu ya, dan juga malu-maluin lah gitu kalau seperti orang kelaparan gitu mentang-mentang lagi makan di all you can eat. Ya tetap makan biasa aja, nikmati saja apa-apa yang memang di sana jadi menu spesial, menu andalan. Nikmati mungkin makanan-makanan yang tidak terlalu sering kalian jumpai setiap saat gitu, atau mungkin memang spesial di resto all you can eat itu ya, supaya ya makan kalian di all you can eat itu lebih bermakna lah gitu, apalagi kalau di event-event spesial, party, merayakan anniversary atau apapun itu. Oke ya, saya rasa itu mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share, subscribe juga bagi yang belum subscribe, dan follow sosial media kami yang ada di bawah ini ya. Ada podcast di Spotify, ada Instagram, ada Facebook fanpage, silahkan di like, dan sampai bertemu kembali dengan kita dari dietkalori.co.id.